Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zisatsu teman-teman ya, dan sekarang kita untuk mereaction kembali teman-teman ya, karena ya sekarang kita sedang dalam perjalanan di membaca manga atau les LARP teman-teman ya, tapi tidak akan lupa dengan core utama dari channel ini, yaitu Tokusatsu teman-teman ya, namanya aja Zisatsu gitu kan. Jadi dari namaku Zida dan Tokusatsu teman-teman ya, jadi namanya Zisatsu. Jadi aku tidak akan melupakan core dari channel ini, yaitu adalah mengenai Tokusatsu. Yang gue bilang Z kita ketinggalan jauh teman-teman, dan Gaban sangat tidak menguntungkan bahwa aku kehilangan interest di Gaban teman-teman di pertengahan perjalanan. Jadi project reaction ulang Z dan juga reaction Gaban itu berhenti teman-teman, dan aku memutuskan untuk pindah ke manga sambil menunggu series baru. Untuk Kamen Rider kita akan mulai di Might teman-teman, di Meet, Kamen Rider Meet, yaitu Kamen Rider terbaru setelah Z. Kita akan nge-hop di situ mulai dari episode 1 teman-teman ya. Bahkan sebelumnya, sebelum episode 1 seperti ini, nanti first look atau trailer kita akan tonton juga teman-teman ya. Dan untuk Project Red ya kita akan nonton yang setelah Gaban teman-teman ya, karena bisa gue bilang aku gak hilang interest dengan Gaban, jadi siapa tahu nanti penerusnya Gaban bisa lebih baik teman-teman ya. Dan ini juga sedikit informasi teman, untuk Tokusatsu nanti tidak akan ada reaction teman-teman ya. Kan sebelumnya aku tuh ada reaction itu di traktir teman ya. Nanti kan di traktir itu kalian bisa ada reward bayar berapanya gitu, terus kalian langsung nanti dapat link ke Patreon, di mana di situ kalian bisa nonton reactionku dari Z dan Gaban di situ teman-teman. Tapi aku lagi apa ya, kurang katanya ribet teman-teman, dan terlalu banyak video nanti ujung-ujungnya. Jadi kemungkinan besar nggak akan ada reaction untuk Tokusatsu, dan hanya akan ngobrolin teman-teman ya. Kenapa hanya ada ngobrolin dan nggak ada reaction? Kemungkinan menurutku adalah untuk mengurangi yang namanya copyright teman-teman. Dan menurutku ngebahas itu kayak lebih simple dan bisa lebih sedikit juga gitu nanti ya durasinya gitu kan. Karena menurutku kalau nonton itu durasinya nanti panjang gitu kan. Tapi untuk episode 1 dan mungkin beberapa episode penting kayak debut sesuatu gitu, mungkin akan usahakan ada reaksinya teman-teman ya. Jadi kalian paham nggak? Jadi akan ada reaction dan bakal ada di YouTube semoga. Tapi itu hanya untuk beberapa episode spesifik. Kayak episode pertama untuk first impression itu pasti bakal aku bikin reaksinya episode pertama. Dan mungkin episode-episode penting kayak debut form mungkin nanti gue atau final form gue tahu ya, form kalau form biasa harusnya enggak, tapi kalau kayak form yang kayak super form, upgrade form dan final form katanya aku bakal ngecover reaksinya teman-teman ya. Tapi uh, untuk form biasa enggak, tapi dan untuk seluruh seriesnya itu bakal masuk ke menurutku ya, aku nggak suka ngobrolin aja teman-teman ya. Jadi kita akan ngobrolin seriesnya saja. Dan untuk reaction biasanya berarti akan ada episode-episode tertentu saja ya teman-teman ya. Dan yang paling pasti adalah episode pertama, karena episode pertama itu adalah kayak first impression-nya gitu. Jadi nanti pas ngobrolin kita nggak ngomongin first impression lagi, kita pas ngobrolin langsung ngomongin soal premis ceritanya. Ya, itu adalah niatanku teman-teman ya. Dan sekarang adalah saatnya kita untuk kembali teman-teman ke Tokusatsu, dan dimulai dengan Ultraman Teo teman-teman ya. Belum rilis Ultraman Teo teman-teman ya. Ultraman Teo belum rilis, tapi akan mereaction teaser dan trailernya teman-teman ya. Pas teaser kemarin tuh gue belum sempat nge-cover, dan trailernya baru rilis hari ini. Sebenarnya trailernya itu udah rilis beberapa hari yang lalu, tapi itu hanya di live streaming, di live streamingnya Suburaya gitu teman-teman ya. Dan ya, jadi aku nunggu sampai Suburaya benar-benar upload si trailernya yang terpisah dengan live streamingnya supaya gampang. Jadi dan udah diupload teman-teman ya, trailernya yang terpisah dari live streamingnya. Jadi kita langsung aja teman-teman ya. Dan Ultraman TV akan tayang tanggal
4 Juli teman-teman. Jadi tunggu saja. Episode pertamanya reaction udah pasti. Terus habis itu ngobrolin teman-teman ya. Dan mungkin pas Juli nanti eh, ya harusnya untuk episode pertama dari Ultraman Theo ini akan memakan slot. Tentu saja memakan slot ini ya, slot dari Let's Lab ya. Jadi Let's Lab kemungkinan di minggu itu pas Theo rilis hanya akan ada 4 Let's Lab. Kan biasanya ada 6 dan hari Minggunya libur teman-teman ya. Kemungkinan kalau nanti Theo tayang minggunya nggak jadi libur, jadi liburnya mungkin hari Selasa dan pas itu nggak akan ada Let's Lab atau mungkin hari Jumatnya lah ya, kita nggak, aku nggak bisa tahu, kita lihat aja nanti pas Theo udah tayang teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja untuk reaction teaser dan trailer dari Ultraman Theo teman-teman ya. Kita mulai dari teasernya aja dulu. Dulu drama. Merayakan dulu Ultraman 60 tahun ya. Merayakan anniversary ke-60 dari Ultraman. Oke. Kehilangan rumah. Alien kesendirian. Terakhir dari jenisnya, dari rasnya. Tidak mempunyai keinginan untuk bertarung, tapi tetap ingin melindungi. Oke, anyway kita lihat sebenarnya teman-teman ya, cuman aku suka ya teman-teman ya. Jadi setiap dia mau ngejurus itu dia kayak ganti warna. Ini tuh sebenarnya konsep Ginga, tapi Ginga kan itu bukan ganti warna sepenuhnya warna kayak Theo ini kan. Cuman kristal-kristal birunya yang ganti warna teman-teman. Dan itu kayak semuanya itu ganti warna menjadi Ultraman. Ultraman Theo. Ya, Juli 4 teman-teman ya. Ultraman Theo akan tayang. Oke. Itu dia untuk teasernya teman-teman. Gimana kalian? Menurutku teaser ini adalah kayak teaser singkat ini tuh pertama kali aku nonton dulu. Ini sebenarnya bukan pertama kali aku nonton untuk teasernya teman-teman ya. Ya, aku jujur aja ini bukan pertama kali aku nonton teasernya. Tapi ya tetap pengen aku cover teasernya teman-teman karena ya daripada enggak sama sekali kan. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Dan ini menurutku teman-teman untuk teaser Ultraman Theo yang jujur aku kurang menarik teasernya. Secara teaser jujur kurang menarik. Teasernya doang ya. Keseluruhan teaser itu kurang menarik, tapi ada beberapa hal yang aku suka teman-teman ya. Di mana di sini itu ada satu hal yang menarik di mana Theo itu adalah ras terakhir adalah kayak ibaratnya itu kalau kalian nonton Avatar itu kayak Aangnya gitu di planetnya teman-teman. Itu ras terakhir dari spesiesnya. Orang terakhir dari rasnya teman-teman atau spesiesnya ya. Ultraman Theo, The Last Airbender. Dan aku juga udah mendapatkan info-info si Theo ini bukan berasal dari planet cahaya teman-teman atau M12 kalau nggak salah. Aku lupa teman-teman planet Ultraman itu apa, tapi dia bukan dari planet cahaya. Ini di planet lain yang kelihatannya mirip-mirip seperti bumi teman-teman ya, dan dihancurkan oleh kayak space kaiju gitu. Terus si Theo ini kabur. Ibaratnya itu kayak kalau kalian nonton Frieren kayak Stark atau Aizen ya, yang dia bilang dia itu coward teman-teman. Dia tidak ingin bertarung tapi he still want to protect gitu kan. Ya, menarik sih. Premisnya menarik, cuman secara teasernya jujur secara teasernya ya teman-teman ya kurang sih. Secara teasernya itu kurang menarik, cuman secara konsep dan kalau dia mau jurus dia berubah warna itu menurutku bagus banget. Cuman ya seperti bilang
teaser-nya sangat amat gak menarik gitu, kayak kalau kalian nontonnya yang versi Jepang, ini kan aku nontonnya kalau versi Inggris, jadi aku bisa paham artinya. Kalau aku nonton versi Jepang, ini pertama kali aku nonton si teaser ini, aku tuh nonton versi Jepangnya teman-teman ya, yang tulisannya tuh Jepang kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, pas ingatku tuh tulisannya Jepang dulu pas aku nonton. Jujur, pas gue lihat kayak, hah? Pas planet hancur itu malah aku kira kayak, what the hell? Sebenarnya berani menghancurkan planet cahaya. Ternyata bukan ya, Theo ternyata bukan dari planet cahaya teman-teman ya. Oke, itu dia untuk teasernya. Menurutku teasernya kurang, tapi premis untuk Theo-nya sendiri bagus teman-teman ya. Dan ya udah, kita selesai dengan teasernya. Kita akan langsung ke trailernya teman-teman ya, cuplikan resmi. Sama juga aku ambil versi Inggris biar ada artinya teman-teman ya. Oke, kita akan full screen dan kita play ya. Ini dia reaction untuk trailer Ultraman Theo. Yaudah tuh lah. 60th anniversary teman-teman ya. 戦うことは怖い。 Berdialog itu menakutkan. でも Tapi 目の前の命を守りたい。 aku ingin melindungi kehidupan ini. こ Oke, れは俺と仲間たちの成長の物語。 ini adalah ceritaku dengan teman-temanku sekarang. Ultraman Theo. 新番組ウルトラマンテオ。 Ini 俺の故郷の惑星 H12 ya. H12 に宇宙怪獣が襲来した。 Oh ya, kaiju episode pertamanya mungkin adalah kaiju yang nyerang planetnya teman-teman ya. Premisnya sih 俺は menarik 何もで banget. きず Tidak memiliki kekuatan untuk membuat apapun. 地球へとたどり着いた。 Aku berakhir di bumi. 覚えることがいっぱいで大変だけど、 Ada banyak ここで大学覚えることがいっぱいで大変 banyak yang bisa dipelajari dan ini tuh tidak mudah gitu. だけど、ここで Tapi aku 大学生として過ごす memutuskan untuk spend apa ya? Spend menghabiskan hariku sebagai murid こと teman-teman. にした。 Oh, mahasiswa. Mohon maaf, karena ini latar ceritanya itu ada di university teman-teman ya, perkuliahannya. Jadi sebagai mahasiswa, oke. 明神大学獣医学部。動物たちと心を通わせ Untuk terhubung dengan hewan dan hidup damai. 穏やかな日々を送れるように、ここで獣医を目指す Aku 穏やかな日々を apa? 送れるように、ここで Aku menargetkan untuk menjadi veterinarian. Veterinarian apa ya? Hah? Veterinarian. Sabar teman-teman ya. Veterinarian. Veterinarian. Oh, dokter hewan ya. Oh, jadi si Ibuki ini cita-citanya untuk menjadi dokter hewan teman-teman ya. Bukan cita-cita ya, tujuan hidupnya ya sekarang di planet bumi ini teman-teman ya. Oke, 獣医を目指す。 untuk jadi dokter hewan, 地球での名前は nama aku di bumi adalah 三石伊吹です。 Mitsuishi Ibuki そ teman-teman し ya. て出会いも Dan aku bertemu dengan 天文研究会。 klub astronomi. まあ天文研究会のメンバー Oh, は klub, ユニークな anggota 人たち klubnya ばっかり。 unik ini ya. 風間エマさん、 Kazama Ima. 明るく賑やかな天文研究会の会長。 Dia adalah ketua yang cheerful apa ya? Bahagia, bersemangat. Ya itulah pokoknya cheerful lah. ようこそ天文研究会へ。泉環奈さん、 Hana Izumi ya. 研究熱心で機械いじりが大好き。 Dia suka berpikir tentang teknologi, oke? ごめん、私こういう乗り物とか機 Aku suka melihat mesin dan juga kendaraan. Oh, jadi dia kayak orang-orang otomotif gitu ya. 械見るとうずうずしちゃって。日浦凛太郎さん、 Rintaro Hyura. クールだけど
優しさを秘めた人だ。 Dia orang dingin tapi hatinya hangat. Oke. Iya, tipikal ya. Banyak lah ya tipikal karakter kayak gini ya. 友部渡さん、 Wataru Tomobechi. 元レスキュー隊員であ面倒見がいいお兄さ Ex pekerja apa? ん。友部渡さん、元レスキュー隊員で Oh, mantan regu penyelamat teman-teman ya. Oh, ini berarti emailnya mungkin dia kayak kayak common kali ya kalau kan nonton Nexus teman-teman ya. Dimana dia tuh tapi common itu dia dipilih ya sebenarnya. Dia bukan mantan. Intinya dia tuh awalnya itu adalah regu penyelamat gitulah teman-teman ya. Terus dia keluar. Aku nggak tahu alasan si Ibuki keluar ini apa teman-teman ya. Jadi ya, ibaratnya dia tuh kayak orang harusnya ya, karena dia mantan pekerja, berarti harusnya secara umur ya dia harusnya lebih tua dari yang lainnya. Karena mungkin dia telat masuk kuliah, karena dia kerja dulu baru masuk kuliah setelahnya. Mungkin gitu teman-teman. Secara cerita ya. 面倒見がいいお兄さん。ベッチな。こ Oh, の子 kita は punya プチ怪 maskot 獣 ya. ブッチー。 Namanya Pucci. 無邪気な性格でドーナツが大好物。 Eh, チー。無邪気な性格 innocent, suka bermain dan suka donat teman-teman. Oke. でドーナツが大好物。宇宙怪獣が現れた日に出会い、いろいろあって天 Oh, 文研究会でかくまうことになった。 bertemu pas waktu Utsukaju menyerang dan sekarang itu hidup bersama para klub astronomi. Oke. まだ何か秘めた能力 Masih があるみ punya たい kekuatan だ yang けど、 tersembunyi, 可愛い友達だ。 tapi dia adalah teman yang lucu. このプッチや怪獣に興味を持つ人たちもいる。 Ada beberapa orang yang tertarik juga dengan si Pucci ini. 志賀京子さん、 Yoko Shiga, 世界中の未確認事件を調査する anggota dari UTTF. Dia nge-track itu apa ya? Track itu apa ya teman-teman ya bahasa Indonesia ya? Menyelidiki pokoknya mungkin ya. Tentang insiden yang tidak diketahui di sekitaran dunia teman-teman ya. 組織 Tak teridentifikasi UTTF の gitu. 調査員だ。調査対策のための専門機関ですちっそ見延純平先生、 Jumbe Minobu. 頑張ってるね。獣医学部の教授で怪 Oh, dia kayak peneliti binatang itu ya. Terus dia kayak tertarik dengan meneliti kaiju. 獣の研究にワクワクしている。ドーパミンが出まくりです。私らだ。平和だったはずの地球に Kaiju datang ke 怪獣 bumi. が現れた。 Kaiju datang ke bumi. みんなの命を守りたい。 Aku このテオクリスターの光で巨大化すればそれができる。 sorry teman. Kita ulang kita artikan ya. Aku lagi lagu itu み banger. んなの命を Aku 守り yang たい。 semua orang. Teo Kristal この albumnya ya. テオクリスターの光で Dengan cahaya yang ada di Teo Kristal ini, 巨大化すれば kalau aku berubah menjadi besar, それができる。 aku udah melakukannya. Woi bro, ini openingnya ya? Banger aja. まだ慣れてないけど Aku masih belum terbiasa, tapi aku bisa menggunakan posen. 打てる。 そしてプッチーも Dan isi. Oh, openingnya ya? 宇宙人、 Alien. 地球人、 Makhluk そ bumi して怪 dan kaiju. 獣。地球で出会った大切な仲間たちと Aku bersama teman-temanku yang aku temui di bumi. 手を取り合っていく物語。 Kita akan jalan berpegangan tangan. 新番組「ウルトラマンテオ」日本時間7月4日 OK 土曜朝9時テレ東系6局ネット初世界同時期放送同時期配信スタート。 Oke teman-teman ya. Langsung saja teman-teman. Take-ku untuk trailer ini atau pendapat untuk trailer dari Ultraman Teo jauh lebih interesting daripada teasernya ya. Ya, come on, trailer dan teaser harusnya emang trailer itu lebih menarik daripada teaser teman-teman. Ya, dan ya aku sejauh
Aku makin suka teman-teman ya dengan Theo ini teman. Aku nggak sabar nunggu kayak gimana si Theo ini namanya. Jujur akhir-akhir ini Ultraman itu gue enjoy banget teman-teman ya. Nonton Ultraman. Eh, se- Sejak Z sebenarnya sih sejak Rewa teman-teman dimulai dari Taiga, gue tuh banyak banget enjoy banget Ultraman. Taiga enggak, Z enjoy banget teman-teman. Trigger enggak, Deker lumayan. Terus habis itu Blazer, gue belum nonton Blazer. Arc, gue enjoy Arc banget teman-teman. Omega gue enjoy banget. Dan semoga Theo ini juga tetap meneruskan tradisi teman-teman ya. Karena jujur semenjak Deker itu gue lumayan enjoy nonton Ultraman teman-teman. Walaupun gue bilang seperti yang gue bilang ya, aku Blazer kalau belum nonton. Dan sejauh ini untuk Rewa Ultraman itu gue cuma kecewa sama Taiga dan Trigger. Itu yang gue tonton ya temen-temen ya. Tapi sejauh ini tuh lumayan oke lah. Decker walaupun ya endingnya kayak kurang gimana gitu, tapi still it's a good series gitu menurut gue ya. Arc juga menyenangkan sekali teman-teman. Omega love it teman-teman ya. Hampir setara Z. Secara quality gak tahu, tapi secara gue kan lebih bilang gue lebih milih Omega daripada Z. Cuman gue paham kalau ada orang yang lebih milih Z daripada Omega, tapi buat aku akan milih Omega teman-teman ya. Dan Theo, I see the potential teman-teman. Aku melihat potensinya untuk Theo teman ini teman-teman ya. Cuman gue lihat online diskusi online tuh banyak orang itu yang nggak suka Theo itu dari desainnya teman-teman ya. Dan aku bisa lihat perspektifnya karena emang looks dari depannya Theo ini agak kurang. Itu menurutku sama kayak Arc kemarin. Shoot dari depannya itu agak kurang, tapi dari sampingnya itu menurutku lumayan keren sih Theo. Tapi emang dari depannya sih agak kurang. Tapi kalau dibandingin Arc sama Theo, ya jujur-jujuran ya, kalau look depannya emang mendingan Arc. Cuma kalau look sampingnya, ya tetap mendingan Arc gitu. Ya emang ya sometimes lu bakal dapet sesuatu yang ya mungkin below average lah. Tapi I hope it's good namanya, karena menurut gue kostum nggak apa-apa lah below average asal lu bisa mengasih sebuah hal yang menarik gitu loh. Contohnya Bubumjer. Buat aku Bubumjer itu sangat fun, have fun banget gue. Aku ngikutin Bubumjer teman-temannya. Walaupun ya seperti kalian tahu ya, lab kedua Bubumjer itu agak underwhelming dan final labnya kerasa kayak crush atau keburu-buru teman-temannya. Terlebih second half dari final partnya itu kayak kerasa banget terburu-burunya. But it's still good gitu loh. Maksudku ya Bumjer still good dan gue still enjoy Bumjer gitu kan. Dan ya, semoga Theo ya seperti itulah ya. Karena jujur sejauh ini dari Sentai, Kamen Rider dan Ultraman dan enggak deng. Ultraman itu kayak kedua setelah Super Sentai di mana aku banyak series yang enjoy. Jujur Kamen Rider banyak yang enggak enjoy teman-teman ya di seri-seri Rewa ini buat aku sendiri. Ultraman lebih banyak dan paling banyak tuh Sentai karena kayak Sentai itu hampir strict teman-teman ya. Kalian boleh kita bisa debat Rewa mulai dari Kira Major atau dari Resoldier. But dari Resoldier pun gue enjoy gitu loh. Satu-satunya Sentai Rewa yang gue kurang enjoy mungkin itu ya as you know adalah Gozuja teman-teman. Aku belum beli Gozuja kayak second chance buat gue rewatch lagi Gozuja. Karena gue ngedrop ya, gue nggak nonton sampai tamat, tapi siapa tahu pas gue rewatch dan nonton sampai tamat, pendapatku akan berbeda kayak sama kayak New Soldier, Soldier juga aku juga awal-awal gue ngedrop, tapi aku beri second chance nonton dari awal lagi dan sampai tamat dan ternyata gue enjoy Soldier teman-teman ya. Ya siapa tahu nanti second chance gue jujur bisa kayak Soldier, but untuk sekarang gue kurang suka gue jujur teman-teman ya. Terlalu banyak potensi yang terbuang menurut gue jujur. Terlepas dari drama-drama di belakang gue jujur ya. Secara seri sendiri menurutku itu banyak banget potensi yang gue buang dan obviously potensi terbuang terbesar ya itu di akhir-akhir series di mana ada kasus ya kayak di TTA lah ya. Ya itu kasusnya gede banget jadi harusnya semua orang tahu teman-temannya. Jadi aku gak akan ngebahas drama itu cuman ini aku akan bilang secara seriesnya.
pas gue nonton awal-awal itu aku tuh nonton sampai arc-nya Red Tracer teman-teman. Ya, jujur awal-awal oke lah, habis itu pertengahan agak makin lama makin kurang gitu kan. Dan aku punya sedikit harapan lagi karena pas arc-nya Go Ranger so peak teman-teman, arc-nya Go Ranger itu. But Red Tracer after that kayaknya apa arc Go Ranger itu kayak memasang ekspektasiku terlalu tinggi, jadi akhirnya aku dikecewakan teman-teman. but ya sekali lagi siapa tahu akan beri dia second chance, tapi saat ini belum dulu karena terlalu banyak ya tontonan teman-teman untuk saat ini teman-teman, karena aku juga nonton animean juga, dan sekarang kita juga lagi ada di tengah perjalanan Let's Larp manga Ichi the Witch dan Kagurabachi teman-teman ya. Jadi masih belum ada waktu aja sih. Ya siapa tahu. Oke. Kita udah agak melenceng dari omongan kita ke Ultraman Theo teman-teman ya. Dan gimana menurut kalian soal Ultraman Theo ini? Jujur pribadiku, aku kan selalu memberi series baru itu a chance buat bersinar teman. Dan ini menurutku bukan sesuatu yang akan aku beri chance, tapi akan aku tonton tuh. Karena premisnya menarik ya kan. Dan aku suka premis di mana dia itu adalah bukan fighter, ya kan? Karena kebanyakan Ultraman, nggak semuanya tapi kebanyakan ya. Sekali lagi, kebanyakan Ultraman itu pasti konsepnya adalah he is a warrior gitu kan. Ultraman itu udah already warrior gitu. Dan ini tuh kayak dia tuh bukan, he's not a fighter gitu kan. Dia orang yang kabur dari planetnya yang dihancurin. He is a coward gitu kan mungkin ibaratnya. Tapi ya setelah dia mengalami kehidupan yang lebih lama segala macamnya, dia menunjukkan keberaniannya untuk bertarung teman-teman. Walaupun dia bukan seorang petarung, tapi dia tetap ingin melindungi gitu kan. It's a cool journey gitu kan menurutku. Dan aku juga penasaran apakah tiba-tiba di pertengahan atau di akhir-akhir nanti tiba-tiba muncul orang dengan ras yang sama dengan si Theo, but dia dengan dengan ada kutip motif yang berbeda dengan Theo. Nah, ini kayak cerita, kalian tau kan, cerita Superman dan Kryptonian kan, ada beberapa Kryptonian yang kabur pas planet Krypto hancur itu kan, ada yang kayak Superman ya dia jadi baik, ada juga yang kayak dia itu ingin menguasai planet lain buat jadi the new Kryptonian gitu kan. Nah, itu menarik itu. Apakah nanti akan mengusung cerita seperti itu? Ya, aku ragu teman-temannya akan cerita seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan akan muncul mungkin satu Ultra yang satu ras dengan Theo kedepannya di seriesnya teman, atau di movie-nya. Kalau dia dapat movie ya, karena Omega nggak dapat movie. Theo semoga dapat movie ya. Intinya karena menurutku potensi dari ceritanya Theo ini gede banget teman-teman ya. Karena istilah bilang storyline di mana dua orang dari planet yang hancur tapi dengan motif yang berbeda untuk ke planet lain, itu tuh sebuah konsep yang aku nggak akan pernah bosan teman-teman untuk nonton gitu loh. Itu konsep yang sangat amat menarik gitu kan. Jadi kayak twisted gitu loh. Yang satunya itu ingin menguasai atau revenge gitu kan, atau mencari pengganti lah. Yang satunya ingin berbaur dan melindungi. Itu menurutku sebuah konsep yang gak akan pernah bosan buat aku nonton teman-teman ya. Karena it's so good, it's so big gitu kan. Oke, jadi udah terlalu lama aku yapping. Segitu dulu untukku dari pendapatku mengenai teaser dan trailer Ultraman Theo. Dan kita ketemu lagi di Let's Lab teman-teman ya. Bye bye.